Sudah sih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun melalui udara, karena kami percaya bahwa kasih kita tidak bisa membatasi ruang dan waktu, karena kasih yang berasal dari Allah sanggup menyentuh segala aspek kehidupan kita sekalipun kita dibatasi ruang dan waktu. Mari kita kembali mensyukuri karya Allah dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Kita mengambil bagian dalam doa malam kita pada hari ini. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita meyakini bahwa ibadah kita pada malam hari ini terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, hanya Yesus yang layak terima pujian. Kita akan pujikan lagu Yesus Ku Cinta Kau. Mari sebelum kita memasuki dalam doa syafaat kita bersama-sama, kita mengambil bagian dalam pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan
selamanya kita mempunyai iman bahwa Yesus tetap setia dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi-kondisi saat ini menghadapi wabah COVID-19 yang tidak mudah bagi semua umat manusia, bahkan di Indonesia semakin melonjak dan meningkat jumlah mereka yang terjangkit. Mari kita semakin kuat berdoa, semakin beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong umatnya. Jangan pernah bosan dan berhenti untuk tetap setia berdoa. Mari bersama-sama kita terus memohon agar Tuhan menolong kita dan wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dan bekerja seperti sedia kala. Kita juga terus doakan untuk gerakan social distancing di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Biarlah kita sebagai masyarakat dapat mendukung secara penuh dan penuh kesadaran pula untuk mendukung gerakan ini. Intinya kita juga terus berdoa bagi mereka yang terjangkit wabah COVID-19 ini, supaya Tuhan berkarya dan memberikan semangat hidup dan kekuatan bagi mereka. Tuhan memakai segala peralatan medis dan obat-obatan untuk menolong mereka. Kita juga terus berdoa karena jumlah pasien yang meninggal karena wabah ini pun juga tetap banyak juga. Mari kita terus doakan, terlebih untuk keluarga yang saat ini sedang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dengan cara-cara yang mungkin sulit untuk mereka bisa menerima ataupun mereka tidak mudah untuk menerima. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan jikalau setiap pagi kami terbangun dengan kondisi tubuh yang sehat, dengan berkat yang kami bisa nikmati hari lepas hari ya Bapa. Tapi Tuhan, banyak juga di antara kami yang ketika terbangun mereka penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran karena sedang menghadapi wabah COVID-19 yang saat ini merajalela bahkan hampir di seluruh penjuru dunia ya Bapa. Tuhan, kami hanya memohon belas kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong umat manusia Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang turun tangan atas setiap umat-Mu, turun tangan atas setiap alam semesta ini ya Bapa, sehingga wabah yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan bisa segera berlalu ya Bapa. Kami menyadari Tuhan hanya Engkau yang sanggup menolong umat-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa melihat secara kasat mata seperti apa bentuk dari virus yang menyerang kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau Allah Maha Tahu, Engkau yang bisa menghadang, Engkau yang bisa menghardik segala virus ini ya Bapa. Dan kami terus berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolonglah umat manusia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gerakan social distancing bahkan di seluruh penjuru dunia, di seluruh warga masyarakat Indonesia. Tuhan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan setiap daerah untuk mendukung gerakan ini ya Bapa. Dan biarlah kami dengan penuh kesadaran untuk bisa terus mendukung pemerintah dan juga mendukung gerakan ini Tuhan, sehingga kami pun terhindar dan kami pun juga menjaga satu dengan yang lain untuk tidak terkena wabah virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi masyarakat yang terjangkit COVID-19. Tuhan, berikan semangat hidup kepada mereka. Engkau pulihkan kondisi fisik mereka. Engkau pakai Tuhan untuk tenaga medis, para perawat, obat-obatan, bahkan peralatan yang dipakai Tuhan supaya bisa menjadi saluran berkat Tuhan menolong para pasien ini untuk segera dipulihkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena wabah ini Tuhan. Tuhan, berikan belas kasih-Mu kepada mereka, hibur mereka, kuatkan mereka Tuhan. Mungkin
ketika mereka harus kehilangan, mereka sulit untuk bertemu ya Bapak. Cara-cara pemakaman yang tidak seperti biasanya pastinya membuat mereka hancur hati Tuhan. Kepada siapa mereka memohon belas kasih selain kepadamu Tuhan, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan ya Bapak. Engkau sanggup menolong mereka, Engkau sanggup menghibur mereka ya Bapak. Terima kasih Yesus. Selanjutnya kita terus berdoa untuk dokter, tenaga medis, sukarelawan, supaya Tuhan juga terus melindungi mereka. Mereka tetap setia melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan penuh cinta kasih. Kita juga doakan untuk jemaat GKT, baik GKT Sumbawa maupun GKT yang ada, gereja-gereja yang ada, supaya umat Tuhan pun dilindungi dari wabah ini. Pak Daris akan berdoa untuk dua pokok doa. Bapa kami di surga, kami juga terus berdoa untuk para hamba-hambamu, tenaga medis, para perawat, para dokter, dan juga setiap mereka yang menjadi sukarelawan. Tuhan, Engkau yang jagai mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, kemampuan, dan juga hikmat dari Tuhan, dan mereka tetap semangat di dalam melayani ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka secara pribadi, juga untuk keluarga-keluarga mereka. Tuhan, Engkau pelihara saudara kami ini dalam tanggung jawab mereka, dalam pelayanan mereka, dan biarlah mereka tetap menjadi hamba-hambamu yang diberikan kemampuan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaatmu, jemaat GKT, secara khusus untuk GKT Ebenezer yang ada di Sumbawa, dan juga jemaat-jemaat GKT yang lain yang ada di Indonesia, di luar negeri. Biarlah Engkau menjaga hidup mereka Tuhan dalam masa-masa wabah ini, supaya mereka boleh menikmati sukacita karena Tuhan terus memelihara. Juga berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka Tuhan, Tuhan yang cukupkan bagi seluruh jemaat-jemaat GKT dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga terus doakan untuk pekerja yang bergumul karena dampak dari social distancing ini. Di sisi lain kita menjaga diri kita juga menjaga sesama kita untuk tidak tertular atau terjangkit virus COVID ini. Tetapi di sisi lain ada dampak juga yang dirasakan, bahkan bisa dibilang seluruh umat manusia, seluruh masyarakat Indonesia juga mengalami dampak dari wabah ini. Mari kita terus berdoa, baik itu pengusaha, pekerja harian, pekerja yang dirumahkan, buruh-buruh yang saat ini pun juga sedang mengalami krisis. Mari kita berdoa untuk mereka semua. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Kita juga terus mendukung, mendoakan pemerintah Indonesia supaya Tuhan tambahkan hikmat bijaksana, supaya mereka diberikan kekuatan untuk bisa menengahi wabah ini, untuk bisa mengatasi, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai macam aspek yang memang mendapat dampak dari wabah ini. Kita terus juga dukung doa untuk para aparat keamanan, baik TNI, Polri, maupun aparat keamanan yang lainnya, yang mereka pun pada saat ini harus meninggalkan keluarga karena harus melayani masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tentunya tidak mudah. Mereka juga pun sama seperti dokter yang harus menahan rasa rindu kepada keluarga demi untuk keamanan bangsa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berdoa bagi mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari Tuhan banyak dampak yang terjadi di tengah-tengah dunia ketika kami saat ini harus berperang melawan COVID-19 ini Tuhan. Berperang melawan virus yang tidak nampak dengan mata kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, umat manusia yang saat ini bergumul dengan kondisi yang ada. Di sisi lain Tuhan, gerakan social distancing
sangat menjaga kami untuk aman dari virus yang saat ini sedang merajalela. Kami juga bisa menjaga orang-orang yang kami kasihi dengan kami menjaga jarak, dengan kami membatasi pertemuan-pertemuan maupun bepergian ya Bapak. Tapi di sisi lain Tuhan, hal ini juga memberikan dampak baik untuk para pengusaha ya Bapak, untuk para pekerja-pekerja Tuhan, untuk buruh harian juga ya Bapak. Tuhan Kau tolong ya Bapak, jikalau saat-saat ini mulai banyak mereka yang berkekurangan, banyak mereka yang mulai patah semangat, banyak mereka yang mulai frustasi. Tuhan, kami memohon ya Bapak, hanya kasih-Mu yang saat memulihkan kondisi psikis mereka. Ketika mereka tertekan dan depresi dengan keadaan yang ada Tuhan, Engkau jamah mereka ya Bapa. Engkau tolong mereka Tuhan, berikan semangat hidup Tuhan, sehingga mereka sadar ada Tuhan yang senantiasa menolong mereka, ada Tuhan yang melindungi mereka ya Bapa, dan berikan mereka pengharapan. Ada Tuhan yang memelihara mereka hari lepas hari Tuhan. Jangan biarkan mereka patah semangat, jangan biarkan mereka mulai berputus asa ya Bapa, tapi biarlah mereka tetap percaya bahwa Engkau menolong mereka ya Bapa. Baik mereka yang saat ini bergumul untuk karyawan-karyawan mereka, untuk penghidupan keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, Tuhan Kau tolong mereka semua Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk hidup lebih sederhana, untuk bisa mensyukuri pemeliharaan Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami berserah penuh Tuhan, mereka semua yang berdampak dari wabah ini, Engkau tolong mereka semua Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, pemerintah kami ya Bapa, biarlah Engkau tolong Tuhan Bapak Presiden beserta dengan wakil, para menteri, para kabinet yang saat ini sedang bekerja keras untuk bisa menolong masyarakat, baik ketika mereka melaksanakan beberapa gerakan Tuhan untuk pencegahan wabah ini semakin merajalela ya Bapa. Di sisi lain juga mereka mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia semuanya bisa dalam kondisi yang sehat, semuanya bisa dalam kondisi yang terpelihara oleh belas kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi para aparat keamanan dimanapun mereka berada. Di saat-saat ini mereka sedang berjuang juga ya Bapa, melindungi masyarakat, menegakkan keadilan. Tuhan, Kau tolong mereka ya Bapa. Ketika mereka bekerja, mereka harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, dan mereka belum bisa kembali karena mereka harus menjaga di beberapa posko-posko yang ada. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat. Engkau cukupkan kebutuhan mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Mungkin saat ini mereka dibatasi dengan ruang dan waktu untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka ya Bapa. Tapi hati mereka, kasih mereka, biarlah Engkau terus menjagai dan menyatukan keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau pimpin sertai ya Bapa, supaya para aparat keamanan ini sungguh-sungguh bisa melindungi masyarakat dan mereka pun juga terlindungi. Terima kasih Bapa, inilah pokok doakan. Selanjutnya Pak Daris akan berdoa untuk pergumulan jemaat. Kemarin jemaat kami ada yang meninggal dunia, dan siang tadi kami memakamkan orang tua kami, teladan iman bagi kami yang masih muda-muda ini, seorang bapak yang dengan setia mengikut Kristus sampai dipanggil Tuhan kembali ke pangkuan Bapa. Dan tentunya tidak mudah untuk keluarga ketika kehilangan anggota keluarga. Nanti Pak Daris akan berdoa untuk keluarga yang saat ini sedang berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat yang bergumul karena sakit penyakit, karena perekonomian saat ini, atau karena masalah keluarga. Biarlah Tuhan yang menolong. Kita juga doakan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yang
saat ini harus bergereja di rumah, biarlah Tuhan melindungi, memberikan keamanan juga. Doakan juga para hamba-hamba Tuhan tetap setia melayani Tuhan dalam bentuk apapun, mereka tetap mempunyai semangat untuk bisa melayani Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk kondisi ekonomi dunia dan Indonesia, biarlah Tuhan segera pulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di GKT Ebenezer Sumbawa ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang berduka hari ini, Tuhan, Engkau yang terus tolong, Engkau hiburkan setiap mereka, dan juga mereka boleh terus menjalani hidup dengan penuh semangat dan sukacita, karena mereka mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu yang lain, mungkin setiap mereka yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Setiap mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Setiap mereka yang bergumul karena pergumulan ekonomi, Tuhan juga yang menolong. Teristimewa di dalam kondisi masa-masa pandemi ini, Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena usaha dan pekerjaan mereka yang secara omset Tuhan mengalami penurunan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menolong seluruh anak-anak-Mu ini tetap bersukacita dan percaya bahwa Tuhan akan pulihkan ekonomi dan usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul karena persoalan keluarga, bergumul karena iman, Tuhan juga yang hadir dalam kehidupan mereka. Juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Kristus Tuhan yang ada di berbagai tempat di Indonesia ataupun dalam berbagai macam tugas dan panggilan pelayanan. Tuhan juga yang memberkati dan menolong dalam melewati segala pergumulan. Juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi dunia di dalam masa-masa sekarang ini. Tuhan, Engkau yang boleh menolong seluruh umat-umat-Mu. Secara khusus untuk negara Indonesia, Tuhan, biarlah ekonomi bangsa kami cepat dipulihkan oleh Tuhan dan kami pun boleh menikmati hasilnya. Kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dan setiap kami yang mungkin beristirahat malam ini, Tuhan tolong berikan kami kesehatan dan kekuatan, lindungi kami. Bahkan juga setiap mereka yang mungkin bertugas dalam tugas dan panggilan mereka, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan bisa membuat kita semakin kuat iman kita, membuat kita tenang ketika kita beristirahat, dan membuat kita semangat ketika kita bangun pada pagi hari. Kita akan pujikan lagu Tuhan Ku Rindu. Tuhan
Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bersama-sama belajar bagian firman Tuhan pada malam hari ini dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 pasal 14 ayatnya yang ke-14. Kita siapkan Alkitab kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, juga supaya boleh menjadi pegangan dan pedoman hidup kami di tengah-tengah pergumulan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Keluaran pasal 14 ayat 14 berbunyi demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalimat ini sangat memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Karena ada satu peran yang Tuhan sungguh-sungguh hadir ketika Ia berfirman bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Artinya bahwa Ia yang turun langsung ke tengah-tengah peperangan dan kita akan diam saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, bukankah dalam perjalanan bangsa Israel kita pun juga melihat bahwa Allah melindungi bangsa Israel dalam perjalanan mereka ketika Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan dalam perjalanan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menolong mereka ketika pada siang hari Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan, lalu pada malam hari Tuhan menolong mereka dengan tiang api. Lalu kita juga bisa melihat di dalam karya Tuhan, Tuhan membela Laut Teberau sehingga orang Israel bisa menyeberangi dengan selamat di dalam ayat 21 sampai 22. Lalu Allah juga membinasakan Firaun dan seluruh pasukan Mesir dengan menenggelamkan mereka di laut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membuktikan dirinya sanggup menyelamatkan kita dari berbagai macam pergumulan ataupun serangan musuh yang ada. Dan bahkan Dia melepaskan kita dari belenggu dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada bukti yang lebih besar daripada itu, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan melalui karya Tuhan Yesus. Jika dalam perjalanan atau cerita-cerita Alkitab kita bisa melihat bahwa betapa Allah itu berkarya secara luar biasa dan menolong umat-umat pilihannya dan menolong setiap mereka yang berseru kepadanya di dalam kehendak Tuhan, apalagi ketika kita bisa melihat karyanya yang besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau demikian seharusnya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pengaturan dan kehendak Allah dalam hidup ini. Dalam pergumulan apapun, mari kita percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau merenungkan di dalam masa-masa pandemi ini, kita dibawa kepada satu perenungan bahwa yang pertama kita mau melihat bahwa tidak ada kuasa yang sanggup menolong kita di dalam pergumulan apapun, dalam persoalan apapun, kecuali Allah yang kepadanya Dia kita memohon. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kemahakuasaan Allah sanggup melepaskan saya dan Bapak Ibu dari pertolongan, dari berbagai macam pergumulan hidup yang kita alami. Pertolongan Tuhan akan nyata bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, karena kemahakuasaan Allah tidak terbatas.
Lalu dalam setiap pergumulan pun, bahkan hari ini kita juga mau belajar di dalam sisi yang lain, bahwa kita sedang berada dalam satu perenungan bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena itu ketika kita menyadari bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak mampu melakukan apapun, dan dia tidak bisa melakukan di dalam batas-batas tertentu, kita perlu untuk menyadari itu bahwa kita ini rapuh. Oleh karena itu kita membutuhkan pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah yang sanggup melepaskan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran ini kita mau belajar bahwa ayo kita menyadari bahwa diri kita ini lemah dan rapuh. Batas manusia untuk berbuat di dalam kebaikan yang dia pandang itu tidak bisa mencapai dalam kesempurnaan. Tetapi kita harus menyadari bahwa karena keterbatasan manusia itulah kita membutuhkan seorang pribadi yang mampu menolong kita, yaitu Allah. Ketika kita tahu bahwa Allah sanggup menolong kita di dalam pergumulan hari ini karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mencari Dia, dan sungguh-sungguh menemukan Dia, karena hanya Dia sanggup melepaskan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, tentu usaha manusia kita harus hargai. Tetapi usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan tidak akan ada gunanya. Karena manusia punya banyak keterbatasan, tetapi Allah tidak. Oleh karena itu percayakan hidup kita kepada Allah yang maha kuasa itu. Dan seraya kita menyadari bahwa kita tidak berdaya di dalam banyak hal, kita terbatas, tapi kita punya Allah yang selalu menolong kita. Oleh karena itu mari kita ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan menolong kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk sungguh-sungguh menemukan satu kepastian hidup, satu keyakinan iman, bahwa kami punya Allah yang sanggup berperang dan menolong kami. Di satu sisi juga kami harus menyadari Tuhan bahwa kami ini manusia yang lemah, yang tidak punya kemampuan, punya keterbatasan, dan dalam segala hal kami tidak mampu mencapai kesempurnaan dan juga kebaikan-kebaikan yang kami inginkan. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang selalu setia, yang kepadanya kami berdoa, kepadanya kami percaya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini diingatkan semua bahwa kami harus datang ke hadapan-Mu untuk memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan akan berperang untuk kami, dan kami akan diam saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang setiap saat mereka berdoa kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian seluruh rangkaian doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi kita semua.